Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan September. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berusaha dengan Taurus, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesennya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton, gak hanya sun sign kalian tapi moon sign juga, rising atau ascendant sign kalian. Yang belum terbiasa nonton gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi itu apa sih ya, itu bisa sangat bantu kalian untuk ikut paham bagaimana gue baca tarot karena agak berbeda dari yang lain dan memang agak rumit untuk yang tidak terbiasa, jadi gue saranin untuk nonton itu. Oke. Lanjut aja, gue langsung mulai dengan Lenormand untuk melihat apa sih yang terjadi pada Taurus di bulan September dengan 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Taurus di bulan September? 3 kartu aja please. Hearts, Dogs, Key. Keren amat ya kan? Under the deck, Fish. Oke. Alam bawah sadar kalian, Fish ini money. Kalian concern about money, and nothing wrong with that. Ya buat Taurus nih, September ini mungkin lebih sifatnya ke financial matter ya, dan jantung bacaan kalian the dog. Kalian setia dan loyal, patuh, pada hati kalian sendiri karena memang di situ kuncinya. Nothing bad at all, nggak buruk sama sekali. Keren sih, kalian setia, loyal, dan pada diri kalian, pada hati kalian sendiri. Kalian yakin pada diri kalian sendiri dan alam bawah sadar kalian fokusnya mungkin ke finansial. Langsung aja kita ke Rider Tarot ya, yang klasik tarot gue pakai kali ini. Biasanya gue pakai Lucky Tarot. Anyway, gue akan buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi karena gue lagi bacain Taurus di rumah pertama, rumah keduanya yaitu rumahnya Gemini ya kan, rumah ketiganya itu rumah Cancer, and so on ya. Jadi kita lihat aja apa yang Taurus perlu ketahui di bulan September dengan segala pergeseran energi planet di bulan ini September. Dampaknya dalam segala aspek kehidupan Taurus apa sih? Rumah pertama, rumahnya Taurus. Kalian dapat The Hierophant. Energi Taurus sendiri. Keren. Nilai kalian sendiri ya kan. Rumah kedua, rumahnya Gemini. Buat Taurus, kalian dapat The High Priestess. Wow. Rumah ketiga, rumahnya Cancer. Buat Taurus ada The Magician. Rumah keempat, rumahnya Leo. Buat Taurus ada The Star. Rumah kelima, rumahnya Virgo. Untuk Taurus ada Temperance. Rumah keenam, rumahnya Libra. Untuk Taurus ada The Fool. Rumah ke-7, rumah ke-7 itu rumahnya Scorpio. Untuk Taurus ada The Lovers.
Rumah ke-8, rumahnya Sagittarius. Untuk Taurus ada Strength. Rumah ke-9, rumahnya Capricorn. Untuk Taurus ada Death. Rumah ke-10, rumahnya Aquarius. Untuk Taurus ada The Word. Rumah ke-11, rumahnya Pisces. Untuk Taurus ada The Tower. Rumah ke-12, rumahnya Aries. Untuk Taurus ada Justice. Under the deck, The Hermit. Alright, gue gak akan ngebahas energi akhir Agustus karena untuk mempersingkat waktu video ya. Jadi gue langsung masuk ke September, walaupun di Agustus ada Uranus retrograde di Taurus ya, yang mana rumah pertama buat Taurus tentang nilai-nilai yang kalian ciptakan untuk diri kalian, citra diri kalian sendiri ya. Uranus retrograde selama 5 bulan ke depan tentang segala kekhawatiran kalian, takutan kalian ya. Dan untuk ada Mars masuk di Gemini tanggal 20, tanggal 27 New Moon di Virgo ya. Anyway, tanggal 4 September itu Merkuri masuk ke Virgo, meninggalkan Leo. Oke. Buat Taurus, rumahnya Virgo itu rumah kelima, tentang jiwa kanak-kanakan kalian, tentang bagaimana kalian having fun, tentang bagaimana apa yang kalian enjoy, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak-anak ya, juga tentang new project ya, itu di rumah kelima semua ya. Di rumah Merkuri di Virgo, Merkuri itu lagi di rumahnya karena Merkuri itu ruler planetnya Virgo ya. Merkuri itu tentang mindset, persepsi ya, juga komunikasi intelektual kalian, juga tentang segala pengetahuan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini, juga tentang lokal travel ya. Di rumahnya Virgo kalian dapat Temperance, kalian lagi healing. Nah, kalian lagi minta untuk bersabar karena kalian lagi dalam proses healing untuk kesadaran kalian sendiri. Bersabar itu bukan berdasarkan waktu ya guys. Bersabar itu berdasarkan proses kesadaran kalian untuk mendapatkan poin-poin sampai ke poin-poin kalian menyadari di mana gitu kesalahan kalian, kekurangan kalian. Karena di saat kalian sudah menemukan itu, sudah menyadari itu, sampai kesadaran itu, segala sesuatunya akan mengikuti waktu. Waktu itu kan sebenarnya cuman definisi jarak antara periode satu dengan periode yang lain. Itu cuma definisi, ilusi gitulah. Tapi di saat kita masih dengan mindset yang sama, belum nyampe kesadarannya, waktu itu tidak akan datang gitu. Jadi jangan bersabar dengan waktu, jangan. Waktu itu akan menyesuaikan berdasarkan kesadaran kita. Jadi semakin kita menterbengkalaikan atau tidak fokus pada diri kita sendiri, kita menterbengkalaikan diri kita sendiri untuk mencapai kesadaran kita, sebenarnya kita memperpanjang waktu. Proses healing di sini adalah kita fokus pada diri kita sendiri. Karena di sini gambarnya sendiri juga menggambarkan ini ya, antara api dan air. Secara air itu emosi,
Api itu hasrat. Jadi antara hasrat dan emosionalnya itu kudu berkompromi gitu. Proses kesadaran itu sendiri. Ini energi Sagittarius by the way. Energi Sagittarius buat Taurus di rumah Sagittarius itu di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu tentang berbagi. Bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Bagaimana kalian berbagi tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama. Entah itu ideologi, entah itu finansial, entah itu properti, entah itu seks, intimacy, entah itu kontrol, ya, power, kuasaan. Di dalam kebersamaan itu ada batas-batas yang tidak terlihat. Nah, di rumah ke-9, di rumah Sagittarius, tentang kebersamaan tadi, tentang bagaimana kalian berbagi, kalian dapat strength. Energinya Leo. Kalian diminta untuk bangun kepercayaan diri dan kekuatan dari dalam diri kalian sendiri untuk mampu berbagi. Entah itu ketakutan, entah itu kesenangan, entah itu kebahagiaan, whatever. Termasuk kebahagiaan, termasuk kesedihan ya. Ketidakmampuan. Ini energi Leo. Energi Leo di rumahnya Leo buat Taurus itu di rumah ke-4 ya. Energi Leo itu di rumah ke-4 rumah ke Leo itu rumah ke-4. Rumah ke-4 itu tentang home, family, tradisi ya. Fondasi. Kalian dapat. Dan matahari masih di Leo. Matahari udah nggak di Leo, maaf. Matahari udah di Virgo, maaf. Ada the star di Leo ya, di rumahnya Leo ada the star, di home, family, properti bahkan ya, termasuk rumah itu ada the star. The star itu sebenarnya kartunya sangat positif karena kalian akan apapun harapan kalian akan terkabulkan, mewujud ya. Tapi kalian diminta untuk healing, untuk membersihkan energi kalian sendiri dari energi yang bukan kalian. Jadi kita semakin dewasa ya, kita mau memiliki pengalaman kita, sejatinya kita. Teori diajarkan, tapi kan faktanya nggak selalu sesuai dengan teori. Nah, setiap orang punya nilai, punya pemahaman, punya kebenarannya masing-masing berdasarkan pengalamannya. Pemahaman, penilaian yang bukan diri kita, sebaiknya kita clearing, bersihkan, clearing your energy untuk menyelaras dengan semesta, supaya semesta bisa mengabulkan energi kalian. Jadi semesta juga nggak ribet ngelihat energi kalian tuh nggak, ini energi lu apa energi nyokap lu sih? Ini energi lu apa energi istri lu sih? Ini energi lu apa energi laki lu sih? Sebenarnya maunya lu yang mana? Kalau gue pengen mewujudkan apapun yang lu mau tuh yang mana? Gitu. Ini energi Aquarius. Energi Aquarius buat Taurus itu ada di rumah ke-10. Rumah ke-10 itu tentang reputasi, tentang karir dan long term goals. Jangka panjang ke depannya kalian gimana. Dan di rumahnya Aquarius itu ada Saturn. Ya, Saturn itu karma duniawi. Karma duniawi kenapa? Karena dia membuat peraturan-peraturan di dunia ini, di materi. Ya, sifatnya materi. Tentang disiplin, fondasi, tanggung jawab. Nah, Saturn ada di situ. Di rumah ke-10 kalian dapat the world, energi Aquarius itu sendiri. The world adalah komplit. Ya. Balik ke titik nol, kurang lebih gitu. The world. Ya. Lingkaran itu udah komplit.
karmanya sudah kalian sadari. Reputasi yang seperti apa yang kalian ingin ciptakan? Kedepannya kalian ingin seperti apa? Karir yang bagaimana? Dan itu energi Aquarius di rumahnya Aquarius. You got the point. Oke. Dan tanggal 4 itu sendiri ya, Mars di Gemini masuk ke bayang-bayang retrograde. Retrograde-nya sendiri sih masih Oktober ya, akhir Oktober. Tapi kita sudah mulai merasakan bayang-bayangnya Mars retrograde. Mars itu tentang action kita, tindakan-tindakan kita. Yang karena retrograde dia diam ya. Dia diam, planet itu diam. Energinya itu punya tendensi untuk males gerak gitu. Tapi Marsnya kan di Gemini. Buat Taurus itu di rumah kedua. Rumah Gemini itu rumah kedua. Rumah kedua itu tentang your value system. Bagaimana kalian menilai apa yang bernilai, apa yang berharga buat kalian. Entah itu materi, entah itu anak, entah itu keluarga, entah itu pasangan, whatever, pekerjaan, ya, status, whatever, ya, tradisi, whatever. Apapun itu, bagaimana kalian menilai, berdasarkan apa, dan bagaimana kalian menilai diri kalian dan mengapresiasi diri kalian sendiri, itu rumah kedua. Ya. Gemini ada di situ. Artinya kalian sangat aktif secara mental, ya, karena Gemini itu sebenarnya ruler planetnya adalah Merkuri. Dia sangat aktif, sangat kepo untuk membangun nilai-nilai itu. Nah, di rumah kedua itu, ya, jadi makanya kalian alam bawah sadar kalian tentang finansial, ya kan? Ini rumah kedua itu juga tentang materi, tentang finansial. Nah, di rumah kedua kalian dapat, di rumah kedua itu rumah Gemini, kalian dapat High Priestess. Ini energinya Pisces atau enggak Cancer. High Priestess itu dia netral. Dia tidak di hitam, dia tidak di putih. Dia selalu netral. Dia diam, dia silence. Dia bisa menciptakan dalam diam. Energinya High Priestess. Karena ini energinya Pisces, di rumahnya Pisces buat Taurus itu ada di rumah ke-11. Rumah ke-11 buat Taurus, di rumah Pisces, rumah ke-11 itu tentang society, tentang lingkungan sekitar kalian, tentang teman-teman, network, aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar, tentang harapan-harapan kalian. Kalian dapat The Tower. The Tower itu sifatnya shocking, ngagetin, mendadak, tiba-tiba. Dan The Tower itu energinya Mars. Jadi mungkin ada yang melakukan atau kalian lakukan, ada yang bikin kalian kaget. Entah itu teman kalian atau kalian ke teman kalian. Anyway, ada shocking di situ. Dan ini energi Mars. Mars ada di Gemini. Ada silence, diam. Dia tidak mau menilai High Priestess. Dia membiarkan semesta bekerja. Oke. Itu jadi dan Mars retrograde itu sampai Januari, lama banget guys. Lama banget, sampai Januari 2023. Kalian fokusnya dari situ kayaknya, di finansial ya. Lebih ke finansial. Stick with your God, stick with your heart. Tanggal 10
Tanggal 9 Merkuri gue ngeliat contekan gue gak akan hafal semua energi ini. Merkuri retrograde di Libra. Jadi karena rumahnya Libra itu rumah keenam dalam keseharian, kebiasaan kalian, rutinitas kalian, kesehatan kalian, bagaimana kalian melayani orang lain, bagaimana kalian berorganisasi, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian, ya, itu rumah keenam. Dan rumah keenam itu rumahnya Libra. Merkuri lagi di Libra. Jadi Merkuri di Libra itu sifatnya sangat kompromis ya, diplomatis gitu, charming gitu kan. Nah di rumah keenam itu kalian dapat the full. Kalian siap memulai cara-cara baru, kebiasaan-kebiasaan baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama ya. Rutinitas baru ya. The full itu energi Aries. The full itu Aries artinya kalian siap memulai sesuatu yang baru ya. Kalian siap menghadapi apapun itu resiko yang di depan ya. Dengan keyakinan kalau semuanya akan baik-baik saja. Ini energi Aries di keseharian. Dan itu untuk kesehatan kalian sendiri loh ya, kebaikan kalian sendiri. Dan karena ini energi Aries, di rumahnya Aries itu di rumah ke-12 buat Taurus ya. Rumah ke-12 itu tentang alam bawah sadar, tentang karma, tentang ending, tentang limiting beliefs, tentang kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri, tentang kegelapan, segala hal yang tidak terdefinisi, segala hal yang bukan materi, juga spiritual. Kegelapan itu sendiri, ketidaktahuan. Itu rumah ke-12. Dan di rumah ke-12 kalian dapat apa? Justice, keadilan. Ini energinya Libra. Kalian diminta untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baru demi balance, demi keadilan, demi keseimbangan kalian sendiri dalam kehidupan kalian sendiri. Merkuri di Libra. Kalian diminta untuk balance, Merkuri di Libra ya. Tapi ada hal-hal energi di Libra, Merkuri di Libra itu Merkurinya retrograde tapi ya. Retrograde itu selama 3 minggu ke depan, dan dia akan akan ada membawa secara emosional itu membingungkan kita gitu. Banyak kesalahpahaman gitu. Ada banyak kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman itu sebenarnya untuk membuat kita paham akan keseimbangan dari hal-hal yang tidak kita ingin akui, atau keyakinan yang udah nggak selaras lagi sama kalian gitu. Itu tanggal 9 energi Merkuri retrograde di Libra ya. Dampaknya buat kalian. Tanggal 10 full moon di Pisces. Tanggal 10 September full moon di Pisces, purnama. Konotasinya adalah ending. Full moon di Pisces itu dia shift fokusnya untuk release, melepaskan semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan ya. Dan merubahnya untuk menjadi tindakan-tindakan yang sifatnya lebih positif. Tindakan. Dan di rumahnya Pisces lagi-lagi ada The Tower di rumah ke-11. Network, friendship, entah itu sosial media, harapan-harapan, rasa kemanusiaan, keadilan sosial, aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar kita. The Tower. Entah kalian atau orang lain melakukan pada kalian ya, ada sesuatu yang mengejutkan.
untuk membuat kalian release, ya, melepaskan apapun itu kecemasan dan ketakutan kalian sendiri dalam dalam dan lebih ke bentuknya tindakan gitu yang positif. Tanggal 22 matahari meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Meninggalkan rumah kelima, ya, meninggalkan Virgo masuk ke Libra, ke sehari-harian. Ya, poinnya sih selama September ini kalian siap melakukan, memulai rutinitas baru, kebiasaan baru, dan itu untuk kebaikan kalian sendiri, ya, kesehatan kalian sendiri, dan bagaimana berorganisasi, mengorganisasikan waktu kalian dengan lebih sehat. Okay. By the way, matahari di Libra itu emang energinya itu sifatnya untuk meng-create harmonis, ya, keharmonisan, untuk menciptakan keharmonisan, damai, kompromi gitu. Anyway, tanggal 23 Merkuri yang retrograde tadi kembali ke Virgo. Dari Libra kembali ke Virgo karena dia retrograde, jadi dia mundur, ya. Jadi kalau kalian udah sempat punya pikiran untuk memulai kebiasaan baru, rutinitas baru, ternyata kalian harus mundur lagi. Persepsi bahkan mindset kalian dipaksa mundur lagi energinya. Bahkan komunikasi kalian, cara kalian komunikasi, bahkan konsep bagaimana kalian berkonsep, berintelektual gitu, berideologi gitu, dibuat mundur lagi ke Virgo, balik lagi ke rumahnya Virgo. Bagaimana kalian having fun, apa yang kalian nikmatin, bagaimana kalian menikmati diri kalian sendiri, bagaimana kalian enjoy dengan diri kalian sendiri, itu yang kalian butuh healing. Karena kalau kalian belum healing, kalau kalian belum mencapai kesadaran itu, apapun yang kalian ingin mulai, rutinitas baru, kebiasaan baru, itu akan sulit. Gitu aja, ya kan? Dan memang Merkuri balik ke Virgo, balik ke rumahnya itu energinya itu balik lagi ke kecemasan, penuh dengan kecemasan, ya, anxious, karena hyper, dia bawaannya hiperaktif pikiran, ya, hiperaktif karena Merkuri juga rulernya Virgo di rumahnya, jadi dia hiperaktif dan segala hal kayaknya nggak teratur gitu loh. Anyway, tanggal 25 New Moon di Libra. It's all about your day-to-day activities. Ya, kalian ini emotional reset, ya. Reset. Untuk menciptakan balance, keseimbangan, ya. Entah itu spiritual dan material, entah itu terang dan gelap, ya. Karena Libra itu di Oktober itu istilahnya dia emang equinox kalau buat western, ya, buat western itu hari sama malam seimbang, panjangnya hari dan malam itu seimbang. Jadi New Moon di Libra itu secara emotional balance yang menciptakan itu. Dan alam bawah sadar kalian juga di Libra, ada Libra. Jadi apa yang kalian sadari dan yang tidak kalian sadari, keseimbangan itu, ya, biasanya ada di dalam sini, emotional balance. Tanggal 29 Venus masuk ke Libra. Kalau kalian sudah siap menempuh apapun itu resiko untuk menciptakan sesuatu yang baru, rutinitas yang baru, Venus itu kan relationship, ya. Venus finansial
Itu value system ya, harmoni. Venus di Libra di rumahnya, dia akan jadi semerbak istilahnya kalau buat bunga ya kan. Oke, alam bawah sadar kalian, The Hermit. Kalian lagi mengisolasi diri, kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Nah, ini energinya Virgo ya. Lagi-lagi di rumahnya Virgo lagi healing, temperance. Kalian lagi mencoba membangun kekuatan, kepercayaan diri dalam diri kalian sendiri. Entah itu namanya berbagi ya, dalam berbagi kebersamaan atau hal-hal yang milik bersama ya. Bisa nggak kita mengenal batas-batas itu, batas-batas yang kasat mata itu, yang tidak terlihat oleh mata itu, bisa nggak kita mengenalinya dan menghargainya kan gitu. Kuasai kontrol dan power. Anyway, kartu terakhir dari Goddess Guidance Oracle card ya, saran dan petunjuk di bulan September untuk Taurus. Satu kartu aja please, dapat 2. Oke. Diana, fokus intention, niat, fokus pada niat kalian. Keep your unwavering thoughts, feelings, and actions. Focus on your target and you will make your mark. Jadi tahan semua pikiran, perasaan, emosi, feeling, perasaan dan tindakan kepada target, dan kalian akan membuat tanda, menciptakan tanda itu. Fokus intention Diana. Semoga kalian bisa zoom bisa zoom, maksudnya screenshot terus zoom. Yang kedua, kalian dapat maat, fairness ya kan, balance, fair, adil. Libra, new moon di Libra. The situation will be handled in a fair and just manner. Jadi situasinya akan ditangani dengan adil dan sesuai. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.